Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Desti Rahmawati. Di video kali ini, ini adalah video yang pertama. Di meeting pertama ini, kita akan membahas terkait dengan penggunaan Maple 18 untuk materi berkaitan dengan aljabar linear dan juga matriks. Nah, untuk mendukung dalam pembelajaran aljabar linear dan juga matriks, di sini saya menggunakan Maple 18 karena Maple 18 itu adalah suatu software ataupun program terkait dengan matematika. Jadi software ini dapat kita gunakan untuk melakukan operasi matematika seperti itu. Nah, dalam hal ini adalah untuk aljabar linear dan juga matriks. Nah, di sini saya sudah menginstal Maple 18 dan juga sudah membukanya. Jadi ketika teman-teman sudah menginstal dan juga membuka, itu akan muncul tampilan seperti yang ada di layar saya gitu ya. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka Maple 18. Nah, di Maple 18 ini tadi kan kita tahu bahwa Maple 18 ya, di sini Maple versi 18 itu dapat kita gunakan untuk terkait dengan linear algebra atau aljabar linear. Kemudian ada juga bisa kita gunakan untuk kalkulus, kemudian ada statistik dan probability gitu ya, dan juga yang lainnya seperti itu. Nah, untuk memulai pekerjaan yang pertama gitu ya, ini adalah karena masih pengenalan gitu ya. Tujuan kita pembelajaran di video kali ini itu adalah kita masih berkenalan dulu dengan Maple 18 seperti itu. Nah, untuk memulai kerjaan yang baru gitu ya, untuk memulainya saya bisa menggunakan new document ataupun new worksheet. Nah, bedanya antara new document sama new worksheet itu nanti bisa kita lihat gitu ya. Nah, sekarang saya akan memulai dengan new document terlebih dahulu. Nah, ini ada new document, terlihat seperti ini. Ini adalah tampilan yang ada di Maple 18. Nah, teman-teman juga bisa melihat ya, di bagian atas itu ada banyak menu. Ada file, kemudian ada edit, ada view, ada insert, kemudian ada format, ada tabel dan yang lainnya. Ada tools, ada windows dan juga ada help di sini. Help di sini nanti dapat kita gunakan dapat membantu kita ketika kita mau mencari operasinya bagaimana. Nah, kita bisa mencarinya di menu help ini seperti itu. Nah, ini sebenarnya hampir sama ketika kita buka di Word ataupun di Excel, itu kan pasti di bagian atas itu ada file, ada edit gitu ya. Dimana file itu juga sama, isinya ada new, kemudian ada open URL dan juga yang lainnya. Kemudian di menu edit itu juga ada copy, ada cut, kemudian ada select all dan juga yang lainnya seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa memahami lebih dalam lagi gitu ya, kalau sudah sering menggunakan Maple, insya Allah nanti lebih cepat gitu ya menggunakannya, lebih familiar seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi di sebelah bawahnya menu itu kan ini ada simbol-simbol tertentu ya, terkait dengan ada save as, kemudian ada print, kemudian ada open file, kemudian create a new file ya, seperti itu. Kemudian diperbesar atau diperkecil, di sini zoomnya bisa terlihat, bisa langsung menggunakan klik yang ada di sini tanpa menggunakan yang menu di atasnya seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kiri itu ada favorit, kemudian ada Maple Cloud, kemudian ada expression. Nah, yang perlu kita garis besar itu adalah di bagian expression di sini. Expression di sini itu ada model penjumlahan ya. Di sini ada penjumlahan A ditambahkan dengan B gitu ya.
A sama B itu hanya menunjukkan untuk bilangan gitu ya. Jadi untuk melakukan penjumlahan kita bisa menggunakan cara seperti ini, atau ketika kita mengetikkan ya bisa pakai tanda kurung 2A, nilainya berapa, kemudian ditambahkan dengan kurung 2B, kemudian baru titik koma di belakangnya. Nah, dilihat di bawah ketika saya klik di bagian sini ya, ketika saya kursornya di bagian A plus B, itu di bagian bawah itu muncul keterangannya kalau kita menuliskan dengan menggunakan keyboard itu seperti itu. Nah, kemudian untuk minnya juga sama, perkalian juga seperti itu, pembagian, terus perpangkatan, kemudian akar dan yang lainnya. Nah, di sini juga ada fungsi ln, ada logaritma, ada sin, cos, tan, seperti itu. Ini ada di expression. Jadi kita bisa langsung mengklik yang di sini, otomatis kita tinggal mengganti angkanya saja, itu seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya lagi itu ada kalkulus ya. Kalkulus di sini ini kan kita tahu ya, namanya kalkulus itu di dalamnya itu mempelajari tentang ada limit, kemudian ada turunan tingkat kedua, turunan sampai tingkat ke n gitu ya. Nah, kemudian juga yang lainnya lagi ada integral pertama, kedua, dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya kalkulus itu ada common symbol. Berarti ini adalah beberapa simbol yang mungkin nanti bisa kita terapkan di worksheet kita, di pekerjaan kita, seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya lagi itu ada plotnya, live data plots ya. Nah, selanjutnya kita juga lihat di sini ada menu variabel, kemudian ada matriks. Nah, di sini karena kita aljabar linear dan matriks, kemungkinan kita akan menggunakan matriks yang di sini ya. Jadi ini akan memudahkan kita tanpa harus kita mengetikkan di keyboard gitu ya. Untuk membuat matriks itu seperti apa. Jadi tinggal langsung aja kita masukkan jumlah barisnya, jumlah kolomnya itu berapa, nanti tinggal di insert, otomatis akan keluar matriks tersebut. Nah, kita kan tahu ya, yang namanya matriks itu kan pasti adalah suatu susunan, di dalamnya ada bilangan gitu ya, terdiri dari baris, kemudian ada kolom gitu. Nah, kalau misalnya barisnya itu terdiri dari 3 ya nanti di sini tinggal diganti dengan 3. Kemudian kalau kolomnya tetap 2 ya 2, seperti itu. Jadi ini nanti akan menyesuaikan matriks yang akan kita gunakan ukurannya berapa, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya juga ada units, kemudian ada units yang lainnya, dan ini ada layout ya. Ini ada layoutnya seperti ini. Ini untuk nanda kurung 2 dan yang lainnya seperti itu. Oke, itu terkait dengan Maple 18 ya. Kita sudah sampai sini. Nah, kemudian kita sekarang akan mulai dengan contoh-contoh worksheet, contoh-contoh pekerjaan atau yang akan kita lakukan dengan menggunakan Maple 18 ya, operasinya. Misalnya nanti di sini saya akan menggunakan expression terlebih dahulu gitu ya. Nah, saya keluarkan dulu expressionnya, ambilkan. Nah, ini ya, expression ini nanti akan saya gunakan. Nah, di expression ini saya akan bekerja bukan di new document gitu ya, tapi saya akan bekerja di new worksheet. Nah, jadi bedanya worksheet mode sama dokumen mode gitu ada di sini. Jadi kalau worksheet itu ada tanda seperti ini ya untuk pemrogramannya gitu ya. Nah, kemudian kalau new document itu di sini tidak ada, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu di sini ada text, ada maths, ada drawing, ada plots, ada animation. Nah, karena kita berhubungan dengan matematika, otomatis kita klik maths-nya, bukannya teksnya. Kalau kita klik teksnya, otomatis bentuknya itu akan seperti teks. Seperti ini contoh. Nah, ini adalah model teks gitu ya. Tapi kalau ini ya tadi adalah model contoh ya. Ini di di teks gitu ya.
Ini di teks seperti itu. Nah, sekarang dia akan merubah menjadi bentuk maths-nya, matematikanya ya. Nah, sekarang saya akan melakukan operasi matematika. Misalnya adalah saya akan melakukan expression. Expression-nya adalah A ditambah B. Misalnya saya punya bilangan A-nya itu 2 dan B-nya itu adalah 3. Nah, sehingga di sini setelah saya klik di bagian A plus B, itu akan muncul 2 ditambahkan dengan 3. Nah, 2 ditambah 3 otomatis dia akan keluar, muncul hasilnya adalah 5. Nah, kemudian setelah dijumlahkan, mungkin saya kurangi ya, 2 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah min 1. Kemudian saya ke perkalian ya, saya klik juga perkalian 2 dikali dengan 3, hasilnya adalah 6. Ya. Nah, ini adalah contoh saya menggunakan expression yang ada di sini, gitu ya. Nah, ketika saya akan mengalihkan yang di sini, gitu ya, dengan menggunakan keyboard, saya mengetikkan dengan keyboard, berarti saya ketikkan 2, kemudian tanda bintang, gitu ya, untuk perkalian, tanda bintang, kemudian dikali dengan 3. Nah, akan hasilnya adalah sama. Kemudian kalau pengurangan itu pun sama, 2 dikurangi 3, hasilnya adalah min 1. Kemudian 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. Nah, ini ketika saya menggunakan keyboard ya, tanpa menggunakan expression di sini. Jadi saya mengetikkan satu persatu seperti itu. Nah, sekarang saya akan membedakan antara setelah saya melakukan pekerjaan kan saya menggunakan titik koma gitu ya. Nah, sekarang saya coba menggunakan 2 ditambah 3 titik 2 gitu ya. Nah, kita lihat di sini ternyata outputnya tidak dikeluarkan, tetapi ini tetap dioperasikan. 2 ditambah 3 itu tetap dioperasikan, cuman hasilnya itu tidak ditampilkan. Begitu juga ketika 2 min 3. Nah, ini juga hasilnya tidak ditampilkan. 2 dikali 3. Gitu ya. Nah, ini juga tidak ditampilkan. Jadi bedanya ketika kita menggunakan titik koma dengan titik 2 itu, kalau titik koma itu hasilnya, outputnya itu akan ditampilkan, tetapi kalau titik dua-duanya titik itu hasilnya, outputnya tidak ditampilkan seperti itu. Nah, ini adalah contoh ketika saya menggunakan expression. Nah, sekarang saya akan menggunakan akar ini ya. Ini saya klik yang di bagian ini, akar 9 misalnya. Akar 9 itu hasilnya adalah 3. Nah, sekarang bagaimana kalau saya mau mencari akar 9 tapi tanpa menggunakan kolom expression di sini? Berarti saya menggunakan di bawahnya itu ada petunjuknya SQRT atau squared ya, dari A-nya itu adalah bilangannya adalah 9, berarti hasilnya adalah 3. Nah, jadi kalau saya mau mencari akarnya tanpa menggunakan kolom expression yang ada di sini, berarti saya harus mengetikkan seperti petunjuk yang ada di bawahnya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penggunaan maple. Nah, selanjutnya saya akan mendefinisikan dari suatu variabel yang saya punya. Misalnya saya punya variabelnya ada 2 variabel, yaitu variabel x dan juga variabel y. Misalnya x-nya ya, kalau saya akan mendefinisikan dari suatu variabel, berarti saya menggunakan titik 2 kemudian sama dengan, misalnya x-nya itu adalah nilainya 2 gitu ya. Kemudian y-nya itu nilainya adalah 3. Sorry ya, sama dengan 3. Nah, di sini kalau x-nya itu bernilai 2 dan y-nya itu bernilai 3, saya akan melakukan operasi x ditambahkan dengan y, hasilnya adalah 5. Jadi saya mengoperasikan, jadi di maple ini melakukan operasi x ditambah y, karena x-nya itu 2 dan y-nya 3, maka otomatis hasil x plus y itu sama dengan 5. Kalau misalnya saya mencari z itu adalah diperoleh dari 2 dikalikan dengan y gitu ya. Misalnya 2 dikalikan dengan y. Nah, hasilnya
Z-nya itu adalah sama dengan 6. Jadi saya mendapatkan variabel baru yaitu Z sama dengan 6 ya. Nah, beda ketika misalnya saya mencari 2 dikali Y di sini ya. Saya tanpa menggunakan variabel Z yang baru, hasilnya itu tetap sama, cuman untuk Z-nya, variabelnya itu kalau tadi saya memberikan nama hasil dari 2Y itu adalah variabel Z, tapi kalau yang di sini di bawahnya saya tidak memberikan nama hasil dari 2 dikali Y tersebut. Itu bedanya dari situ. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menjumlahkan X ditambah 2 dikali Y gitu ya, dikurangi dengan Z. Nah, ini ketemu hasilnya adalah 2 karena X-nya itu adalah tadi 2 ditambahkan dengan 2 dikali 2Y. 2Y itu tadi 6 ya. 6 ditambah 2 itu 8, kemudian dikurangi dengan Z-nya. Gitu ya. Dikurangi Z-nya. Z-nya itu sama, nilainya 6. Jadi hasilnya adalah 2. Seperti itu. Ini adalah contoh ketika kita menggunakan suatu variabel. Jadi untuk mendefinisikannya kita harus menggunakan X gitu ya. Variabel X dalam hal ini gitu ya. Tapi kita harus menggunakan titik 2 dan juga sama dengannya. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan variabel. Nah, kemudian misalnya saya punya variabel X sama Y, tetapi nilainya itu adalah berbeda. Nilainya tidak 2 dan juga bukan 3 lagi. Nah, untuk membedakannya, karena kan saya punya variabel sama, tapi nilainya berbeda. Sehingga saya selesaikan, saya anggap pekerjaan yang saya sudah lakukan ini adalah sudah selesai dan saya akan memulai pekerjaan dengan variabel yang baru dengan nilai yang baru gitu ya. Sehingga saya harus mengetikkan restart gitu ya. Nah, ini ketika kita mengetikkan rest gitu ya, nanti ada petunjuknya di atasnya itu yang kotak kuning gitu ya. Cara penulisannya restart itu seperti ini. Nah, ini artinya kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita yang di atasnya, yang sudah kita kerjakan. Kita tidak memanggil lagi pekerjaan ini, gitu ya. Tetapi kita memulai pekerjaan baru lagi sih. Tetapi ya, kita memulai pekerjaan baru lagi dan juga di dalam satu worksheet yang sama. Jadi saya menggunakan restart. Kecuali saya membuka new worksheet ya, membuka new worksheet, jadi tidak harus dengan menggunakan restart, itu tidak masalah seperti itu. Nah, karena di sini masih menggunakan satu worksheet sehingga saya restartkan pekerjaan yang saya lakukan di atas sudah selesai. Nah, saya restartkan. Kemudian saya definisikan kembali variabel X, misalnya itu nilainya adalah 5 dan variabel Y nilainya adalah 4. Kemudian X ditambah dengan Y itu hasilnya adalah 9. Nah, ini kan berarti kita memanggil variabel X dan juga Y itu adalah yang di atas ini, yang bukan yang ini ya, bukan yang di sebelum di restart ini. Nah, kalau teman-teman tidak merestart, otomatis nanti di mapelnya itu akan rancu gitu ya, untuk variabel X-nya, Y-nya itu yang mana gitu, sehingga kita harus merestartkan seperti itu. Nah, terkait dengan aljabar linear dan juga matriks, di video yang pertama, di meeting pertama, aljabar linear dan matriks itu saya membahas terkait dengan sistem persamaan linear yang dirubah menjadi dalam bentuk matriks. Nah, misalnya saya punya 2 persamaan linear gitu ya, dan juga 2 variabel. Saya berikan nama misalnya 2x gitu ya. Nah, ini saya restart dulu ya. Restart gitu ya, restart. Nah, ini saya akan memulai dengan menggunakan saya akan membuat persamaan linear ya. Saya akan membuat persamaan linear dari di maple ini ya. Persamaan linearnya misalnya adalah 2x ditambah dengan 3y gitu ya, 2x ditambah dengan 3y. Nah, ini adalah model persamaannya. Nah, kemudian 2x dikurangi dengan y sama dengan ya, karena persamaan linear berarti ini harus ada sama dengan, misalnya adalah
4. Nah, mohon maaf yang di atas ini juga ada sama dengannya, sama dengan 3. Kita mulai lagi dari atas, kita enter, otomatis akan berubah seperti ini. Meskipun tadi kita misalnya di atas ada kesalahan ya, kita bisa merubahnya. Misalnya jadi Y-nya itu adalah 4 dan ininya sama dengannya itu adalah 7, lalu kita enterkan lagi, secara otomatis dia akan keluar hasilnya sesuai dengan yang sudah kita perbaiki, seperti itu. Nah, kemudian persamaan linear yang kedua adalah 2x min y sama dengan 4. Nah, saya enterkan lagi di sini sehingga saya peroleh dua persamaan linear yang pertama dan juga persamaan linear yang kedua. Ya, persamaan linear yang pertama 2x ditambah 4y sama dengan 7. Kemudian persamaan linear yang kedua adalah 2x min y sama dengan 4. Nah, dari dua SPL ini yang terdiri dari dua variabel yaitu ada x dan juga y, saya akan mengubahnya menjadi bentuk matriks. Nah, untuk mengubahnya menjadi bentuk matriks, tadi matriks itu terdiri dari ada baris kemudian ada kolom. Kalau baris itu tadi yang horizontal, kalau kolom itu adalah yang vertikal. Nah, kita dapat membuat bentuk matriksnya atau yang disebut dengan augmented matrix atau matriks yang diperluas, sehingga kita dapatkan untuk kolom pertama itu kan ada 2 sama 2 di sini. Kemudian kolom yang kedua 4 sama min 1. Kolom yang ketiga itu adalah 7 sama 4. Jadi dari dua persamaan linear dari dua variabel kita dapatkan kolomnya itu ada sebanyak 3. Kemudian barisnya itu baris pertama itu 2, 4, 7. Baris kedua 2, min 1, 4. Berarti barisnya itu ada 2. Kolomnya ada 3. Nah, saya langsung saja insertkan di sini. Nah, ini berarti saya dapatkan hasil ininya, matriksnya. Oh ya, ini bisa saya pindah ya. Tadi karena saya kursornya itu ada di samping sini, makanya matriks yang saya buat itu ada di sebelahnya sini. Nah, ini bisa saya hapus, bisa saya taruh di bawahnya sini ya. Ini saya kembalikan kursornya ada di bawahnya, kemudian saya insertkan lagi. Nah, otomatis matriksnya atau augmented matriksnya itu ada di sini, di bawahnya. Nah, kita lihat di sini M11. Berarti ini artinya adalah elemen yang berada di baris pertama, kolom pertama. Kemudian M12 ini itu berarti baris pertama, elemen yang berada di baris pertama, kolom kedua. M13 itu adalah elemen yang berada di baris pertama dan juga kolom ketiga. Kemudian M21 itu adalah baris yang kedua, kolom pertama. M22 itu adalah baris kedua, kolom kedua. Kemudian M23 itu adalah baris kedua, kolom ketiga. Nah, jadi dari dua persamaan linear ini, dari SPL ini, kita bisa mengubahnya menjadi augmented matrix. Yang di sini M11 itu posisinya adalah nilainya 2. Jadi ini saya blok, kemudian saya rubah menjadi 2. Kemudian setelah itu 4. 4 posisinya dia berada di sini. Ini adalah 4. Selanjutnya ini 7. Nah, M21-nya itu adalah bernilai 2 karena kita peroleh dari yang persamaan yang kedua ini ya. Yang ini 2. Kemudian M22-nya itu menjadi min 1. Nah, selanjutnya 4 itu menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, saya dapatkan augmented matrix-nya itu adalah seperti ini dari SPL yang kita punya. Seperti itu. Nah, ini adalah caranya untuk kita mengubah dari SPL yang kita punya menjadi bentuk matriks, menjadi augmented matrix seperti itu. Nah, pada contoh di video aljabar linear dan juga matriks di video yang pertama itu kan kita variabelnya tidak hanya menggunakan X ataupun Y gitu ya, tapi kita menggunakan
X1, X2 gitu ya, bisa juga menggunakan seperti itu. Nah, kalau mau menuliskan model yang seperti itu, saya bisa menggunakan yang ada di layout di sini. Misalnya layoutnya adalah A1. A1 itu kan berarti posisinya itu dia berada di sebelah ini ya, yang satunya itu adalah kecil gitu ya. Nah, ini ya di sini ya, misalnya ini seperti ini. Nah, ini adalah X, ini X1 gitu ya. Nah, ketika saya klikkan dia akan muncul seperti ini. X1 misalnya ini saya copy ya. Kemudian ditambah 3, ini X2 misalnya gitu ya. Kemudian min 4 saya pastekan. Ini 3 ya. Itu sama dengan misalnya sama dengan 9. Nah, ini adalah persamaan linier yang pertama ya. Persamaan linier yang pertama terdiri dari 1, 2, 3. Terdiri dari 3 variabel gitu ya. Ada variabel X1, X2, sama X3. Nah, kemudian saya akan membuat persamaan linier yang kedua dengan variabel yang sama, yaitu X1, X2, X3, tetapi dengan konstanta realnya itu yang berbeda. Misalnya ini 2, kemudian ini saya rubah ini menjadi min 2, dan ini min 1, min 2 ya. Min 2 sama dengan 3 seperti ini. Nah, ini adalah persamaan linier yang kedua. Jadi saya punya dua persamaan ya, persamaan linier dan juga terdiri dari 3 variabel. Nah, ini saya sebut dengan SPL ya. SPL yang terdiri dari 2 persamaan dan juga 3 variabel. Nah, ini saya akan mengubahnya menjadi bentuk matriks. Berarti saya insertkan lagi di matriksnya. Jadi sekarang matriksnya, rows-nya, barisnya itu tetap ada 2 ya, karena ini sebagai persamaannya kan sebanyak 2, jadi barisnya tetap 2. Kemudian untuk kolomnya kita lihat karena variabelnya ada 3, kemudian di sini ada satu lagi, jadi kolomnya itu ada 4 gitu ya, kolomnya ada 4. Kemudian barisnya 2, kolomnya 4 seperti itu ya. Nah, saya akan memasukkan matriksnya berada di sini, berarti insertkan. Nah, dengan cara yang sama seperti yang tadi ya, yang di atas untuk membuat augmented matriksnya, sekarang saya masukkan di sini M11, berarti dia posisinya adalah nilainya 1 ya di sini ya. M11 itu adalah elemen pada baris pertama, kolom pertama gitu ya. Ini adalah 1. Kemudian selanjutnya ini ya, nilainya M12 itu adalah 3. Kemudian M13 sebentar, mohon maaf ya, ini keblok semua. M13 nya itu adalah min 4. Kemudian M14 nya itu adalah 9 gitu ya. Ini saya rubah, ini tadi nilainya adalah 3 gitu ya. Nah, kemudian M21 nya ini 2, M22 itu min 2 ya, sesuai dengan yang di sini. Kemudian M23 juga min 2, M24 itu adalah 3. Nah, kemudian saya enterkan hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah augmented matriksnya yang sudah kita peroleh. Oke, seperti itu untuk video yang kita bahas di pertemuan pertama ini dengan menggunakan Maple, karena sesuai dengan materi yang ada di video pertama juga, tapi pada aljabar linear dan juga matriks gitu ya, kita mengubah dari bentuk SPL menjadi bentuk augmented matriksnya. Itu adalah seperti itu langkah-langkahnya. Dan untuk lebih memahami lebih dalam, itu nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri gitu ya, memahaminya sendiri. Di sini sudah ada menu-menu yang memang tersedia di Maple gitu ya.
sehingga nantinya akan lebih mahir. Baik, dari saya cukup sampai di sini dulu dan terima kasih. Kemudian saya juga mohon maaf apabila dalam video ini banyak kesalahannya, baik kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan. Saya mohon maaf dan terima kasih buat semuanya dan tetap semangat. Semoga tetap kita dalam keadaan sehat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.